Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imel Nur Hadiat dengan NPM 412242312056, Prodi Akuntansi S1. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komara Priyatna STSI PMM CHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti. Kemudian yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Anissa Fitri Anggraini SEMM CISA selaku dosen pembimbing laporan magang. Kemudian yang terakhir, pihak SMA Kemah Indonesia 2 Bandung yang telah memperkenankan saya untuk melakukan magang. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk bisa mempresentasikan laporan magang yang berjudul Prosedur Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas BOS SMA di SMA Kemah Indonesia 2 Bandung. Baik, di sini isi pembahasan dari laporan magang saya terdapat: pertama, profil perusahaan dan aktivitas magang; kedua, pembahasan; poin ketiga, kesimpulan; dan poin keempat adalah refleksi diri. Dimulai dari poin pertama, yaitu profil perusahaan dan aktivitas magang. Profil perusahaan. SMA Kemah Indonesia 2 Bandung merupakan salah satu sekolah jenjang sekolah menengah atas berstatus swasta yang berada di wilayah Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. SMA Kemah Indonesia 2 Bandung didirikan pada tanggal 1 Desember 1967 dengan nomor SK pendirian 421.3/6542 Kesra yang berada dalam naungan Yayasan Kemah Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Kepala Sekolah SMA Kemah Indonesia 2 Bandung saat ini yaitu adalah Ibu Dr. Randa Emma Rohimah. Baik, di sini dapat dilihat ada struktur organisasi SMA Kemah Indonesia 2 Bandung. Yang pertama dibawahi oleh Yayasan Kemah Indonesia 2. Kemudian terdapat kepala sekolah yang membawahi Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum, Wakasek Sarpras atau Sarana Prasarana, kemudian Wakasek Humas. Kemudian di bawah Wakasek terdapat Kepala Tata Usaha. Kemudian setelah itu terdapat Koordinator BK dan guru-guru. Aktivitas magang. Pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dimulai dari tanggal 14 Oktober 2024 hingga 14 Januari 2025 atau setara dengan 16 SKS perkuliahan. Kegiatan magang yang saya laksanakan di SMA Kemah Indonesia 2 Bandung ini terdapat sistem pembagian jam kerja, di mana jam kerja itu dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat, yang dimulai dari jam 7 pagi hingga 16.00 waktu Indonesia Barat, tergantung dengan job desk atau pekerjaan yang diberikan. Kemudian di sini penulis berkesempatan ditempatkan di bagian asisten tata usaha administrasi dan keuangan oleh supervisor yang memiliki tugas untuk membantu kebutuhan administrasi pendidikan di bidang administrasi internal SMA Kemah Indonesia 2 Bandung. Di bawah ini merupakan perincian tugas yang dikerjakan oleh saya, yaitu yang pertama membuat surat keterangan untuk keperluan administrasi sekolah, menginput data soal untuk penilaian sumatif akhir semester, yang ketiga menginput hasil nilai belajar siswa, yang keempat mengarsip rapor dan ijazah siswa, kelima memeriksa dan mencetak laporan keuangan SPP dan honorarium karyawan, keenam menyusun dan mencetak dokumen pendukung untuk laporan BPMU dan laporan dana BOS. Baik, untuk poin kedua yaitu isi pembahasan. Pembahasan prosedur penyusunan laporan penggunaan dana BOS. Di sini saya mengambil topik penyusunan laporan penggunaan dana BOS di SMA Kemah Indonesia 2, di mana tahapan ini adalah tahapan yang penting untuk memastikan penggunaan dana yang tepat dan akuntabel. Berikut merupakan flowchart atau alur untuk prosedur penyusunan laporan penggunaan dana BOS.
dapat dilihat dimulai dari start, mulai mengumpulkan nota masukan dan pengeluaran, kemudian input data, nota pengeluaran, validasi, pencetakan laporan, kemudian laporan dana BOS. Saya akan menjelaskannya pada slide berikutnya. Berdasarkan flowchart di atas, maka prosedur penyusunan laporan penggunaan dana BOS adalah sebagai berikut. Tahap pertama yaitu memulai tahap awal. Pada tahap awal ini dilakukan pengisian data untuk dokumen pada laporan penggunaan dana BOS. Dokumen tersebut antara lain yaitu A. Pengisian data. Pengisian data yang dimaksud di sini adalah pengisian identitas sekolah seperti nama sekolah, NPSN, alamat sekolah, nama kepala sekolah beserta NUPTK, nama bendahara, operator dapodik, rekening BOS, rincian jumlah BOS. Kemudian yang kedua ada membuat fakta integritas. Dalam fakta integritas ini adalah menyatakan bahwa sekolah menerima dana BOS dan akan melaksanakan program sesuai dengan rencana penggunaan dana BOS atau nama lainnya itu RKAS. Tujuannya adalah sebagai bukti kesanggupan sekolah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta tertib administrasi secara pelaporan. Kemudian yang ketiga, ada dokumen surat pernyataan penggunaan dana BOS, di mana surat ini adalah yang dibuat resmi oleh pihak sekolah, khususnya dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa penggunaan dana BOS telah dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat, ada membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Formatnya seperti pada gambar di samping. Surat ini adalah surat resmi yang dibuat oleh pihak sekolah. Kemudian di sini ada pengumpulan nota pemasukan dan pengeluaran. Pada tahap ini terdapat beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Antara lain adalah yang pertama, rincian kertas kerja per bulan. Rincian kertas ini adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat dan merinci setiap transaksi dan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah pada setiap bulan. Kemudian yang kedua, ada rekap penerimaan dan penyetoran pajak. Penerimaan dan penyetoran pajak ini merupakan dokumen yang merangkum informasi mengenai penerimaan pajak yang terkait dengan penggunaan dana BOS dan proses penyetoran pajak tersebut ke pihak yang berwenang seperti DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang ketiga, ada melengkapi dokumen K7. Dokumen K7 ini terdapat dua, yaitu K7A RKAS dan K7A rekapitulasi. Kemudian yang keempat, ada rincian honor. Rincian honor ini adalah bagian yang menjelaskan penggunaan dana untuk pembayaran honorarium kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima, terdapat dokumen kartu inventaris barang atau KIB. KIB sendiri merujuk pada dokumen yang mencatat seluruh barang atau aset yang dimiliki oleh sekolah yang dibiayai menggunakan dana BOS. KIB berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengelola aset yang dimiliki sekolah, seperti peralatan, inventaris, atau barang lainnya yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian terdapat juga dokumen bukti hibah barang milik daerah BHM dan persediaan. Di sini saya bertugas untuk menyusun dokumen BHM sesuai bulan secara berurutan dari bulan Januari hingga Desember 2024. Dokumen ini digunakan untuk mencatat dan mengonfirmasi penerimaan barang dari pemerintah. Kemudian terdapat dokumen belanja pada aplikasi Siplah. Dokumen belanja ini perlu diunduh dari aplikasi Siplah yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk laporan penggunaan dana BOS. Kemudian yang ketiga, perlu dokumen nota masukan dan dokumen lainnya, di mana dokumen lainnya itu adalah dokumen perjanjian hibah daerah, buku kas umum, buku pemeriksaan kas, register penutupan kas, rekening koran, bukti setor pajak, kemudian invoice dan kwitansi yang didownload dari aplikasi Siplah.
Kemudian tahap keempat adalah validasi oleh bendahara. Pada tahap ini, seluruh dokumen nota pemasukan dan pengeluaran yang berasal dari tahap sebelumnya akan dicek apakah dokumen nota pemasukan dan pengeluaran yang diterima sudah benar dan lengkap. Jika dokumen sudah lengkap, maka proses akan dilanjutkan, dan jika tidak, maka dikembalikan ke pengumpulan nota. Kemudian tahap yang kelima itu adalah memasukkan dan menyimpan data. Setelah tahap validasi selesai, data pemasukan dan pengeluaran diinput ke dalam sistem oleh admin dengan tim administrasi. Data dicatat secara manual ataupun menggunakan software. Kemudian dimasukkan ke dalam berbasis komputer atau catatan berbasis manual. Tahap yang keenam yaitu validasi oleh kepala sekolah. Tahap ini kepala sekolah melakukan pengecekan ulang terhadap proses yang telah dilakukan sebelumnya. Jika proses sudah lengkap, maka akan dilanjutkan dengan dibuat dan disusunnya laporan penggunaan dana BOS. Dan jika tidak, maka proses akan dikembalikan dan diperbaiki pada tahap sebelumnya. Kemudian setelah tahap 6 selesai, dilanjutkan kepada tahap 7 yaitu cetak laporan dana BOS. Setelah laporan selesai dibuat, laporan dicetak dan disusun untuk digunakan lebih lanjut. Pada tahap ini juga dilakukan pengecekan ulang apakah dokumen sudah benar dan lengkap. Kemudian terakhir adalah tahap dokumen laporan dana BOS. Dokumen laporan keuangan yang telah dicetak dan disusun menjadi hasil akhir dari prosedur penyusunan laporan penggunaan dana BOS. Setelah laporan dana BOS selesai dan lengkap, maka akan dilakukan penyampaian laporan tersebut ke Dinas Pendidikan serta pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Setelah itu, jika diperlukan, dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan dan penutupan laporan sebelum memulai perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya. Baik, masuk ke poin 3 yaitu kesimpulan. Dari paparan yang telah saya sampaikan tadi dan berdasarkan hasil magang yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan penggunaan dana BOS di SMA Kemah Indonesia 2 Bandung telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam buku panduan pengelolaan dana BOS dari Kemendikbudristek dan petunjuk teknis atau juknis pengelolaan dana BOS reguler. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengelolaan dana yang melalui beberapa kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, hingga pada kegiatan penyusunan laporan. Pada kegiatan penyusunan laporan tentunya melewati beberapa tahapan untuk memenuhi standar kelengkapan dokumen. Setiap tahap diawasi dengan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku. Selain kesimpulan, mungkin terdapat juga permasalahan yang saya temui saat melakukan magang, yaitu ketika mencetak dokumen terdapat beberapa kesalahan teknis pada alat cetak yang terkadang hasil percetakan tidak terbaca jelas. Terdapat juga masalah yaitu pada kegiatan penyusunan laporan, yaitu mungkin terdapat dokumen yang terlewat atau belum terunduh dari aplikasi yang sudah disediakan, sehingga mungkin kegiatan terkadang terhambat dan perlu menunggu beberapa waktu agar pekerjaan dapat dilanjutkan kembali. Untuk bab yang terakhir yaitu refleksi diri. Selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapatkan oleh saya yang tidak didapatkan selama di perkuliahan. Kegiatan ini membantu penulis dalam hal kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab, serta melatih berkomunikasi dengan guru, karyawan, siswa, maupun orang tua. Selama menjalani magang di SMA Kemah Indonesia 2 Bandung, penulis telah mengalami banyak pembelajaran dan pengalaman berharga yang telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang akuntansi, administrasi, dan profesionalisme kerja. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi laporan magang kali ini. Semoga presentasi saya dapat memberikan manfaat bagi semua orang dan bagi pembaca. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.